Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan bahas mengenai SKB kesehatan, khususnya soal-soal kebidanan. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Soal yang pertama, Nyonya R umur 24 tahun datang ke BPM hamil pertama kali untuk pemeriksaan awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 17 kali per menit, denyut nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dengan TFU 3 jari di atas simfisis. Berdasarkan hasil pemeriksaan TFU, usia kehamilan Nyonya R adalah A. 8 minggu, B. 10 minggu, C. 12 minggu, D. 16 minggu, E. 20 minggu. Oke, berdasarkan soal ini dikatakan hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simfisis. Nah, di tabel ini dilihat 3 jari di atas simfisis itu adalah usia kehamilan 12 minggu. Oke, jadi jawabannya C. Nyonya A umur 27 tahun datang ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi, perut bagian bawah nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam tidak ada pembukaan porsio, nyeri goyang, kapum Douglas menonjol dan wajah terlihat pucat. Hasil planotes positif. Diagnosa yang tepat pada Nyonya A adalah A. Mola hidatidosa, B. Abortus imminens, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, E. KET. Oke, kalau mola hidatidosa ini kayak hamil anggur, dia itu ditandai dengan perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman, dan itu dia tidak ada tanda-tanda adanya janin. Terus balotemen juga negatif dan DJJ juga negatif. Kalau abortus imminens, incipiens, dan komplit, sebenarnya abortus itu juga merupakan suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi. Nah, bedanya kalau abortus imminens ini dia masih bisa diselamatkan karena serviks masih tertutup. Tetapi kalau udah incipiens ini sudah mengancam karena serviksnya udah terbuka. Lalu incomplete ini dia sudah terbuka tetapi jaringannya udah keluar sebagian. Kalau KET ini adalah kehamilan ektopik terganggu di mana hasil konsepsi itu dia tidak tertanam di rahim melainkan di tuba. Nah, jadi ini jawabannya E. Tanda gejala kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini dia perdarahan parvaginam dan bercak hingga berjumlah sedang, pucat, anemis ekstremitas dingin, nyeri goyang serviks positif, kapum Douglas menonjol karena berisi darah, dan nyeri tekan. Oke, jawabannya E. Nyonya A 30 tahun, P1A0, postpartum hari ketiga, enggan persalinan spontan, namun bayi meninggal karena gagal nafas. Saat ini, payudara terlihat membesar, teraba tegang, kemerahan, nyeri, dan berdenyut. Nyonya A menangis bila teringat bayinya, namun mampu berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Diagnosa yang tepat untuk kasus Nyonya A adalah A. Postpartum blues, B. Mastitis, C. Bendungan payudara, D. Abses payudara, E. Puting susu lecet. Nah, kalau postpartum blues, itu tuh merupakan suatu gangguan kecemasan setelah melahirkan, ditandai dengan ibu menangis, depresi, mudah tersinggung, cemas. Nah, kalau di sini di soal dibilang memang ibu menangis bila teringat bayinya, namun mampu berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Artinya dia bukan postpartum blues ya. Nah, kalau mastitis itu biasanya terjadi pada minggu ketiga sampai minggu keempat postpartum. Kalau bendungan payudara, nah itu memang terjadi pada hari ketiga sampai hari kelima setelah persalinan. Kemudian ditandai dengan payudara bengkak dan keras, nyeri, dan kedua payudara biasanya terkena. Kalau abses payudara ini biasanya lebih ke atas lagi, level tertingginya nih. Biasanya itu udah ada nananya. Kalau puting susu lecet, di sini bayinya meninggal sehingga bayi belum sempat menyusui. Oke, jadi jawabannya adalah bendungan payudara C.
Seorang perempuan berusia 39 tahun, P3A0, postpartum 3 minggu, datang ke BPM dengan keluhan demam sampai menggigil, nyeri perut bawah, kembung, dan darah berbau. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 100, pernapasan 25, suhunya 39 derajat Celcius, kafum Douglas menonjol, dan fungsi kafum Douglas berisi pus. Nah, ini di soal ditandai dengan adanya keluhan sampai menggigil disertai demamnya itu 39 derajat Celcius dan juga darahnya berbau lagi dan ada pus di kafum Douglas. Itu adalah tanda dari metritis atau infeksi uterus setelah persalinan. Kalau peritonitis ini berhubungan dengan infeksi pada bagian usus. Kalau abses pelvik ini radang panggul. Mastitis berhubungan dengan payudara. Kalau selulitis ini adalah infeksi yang terjadi pada kulit akibat bakteri. Nah, ini jawabannya metritis. Nyonya Ois usia 35 tahun melahirkan di BPM. Pada saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Tekanan darah 90/70, suhu 36,5, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Atonia uteri, B. Retensio placenta, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Inversio placenta. Nah, ini jika uterus tidak berkontraksi setelah persalinan, kemudian ditandai dengan adanya perdarahan, itu merupakan atonia uteri. Kalau retensio placenta, ini artinya setelah janin keluar, plasentanya tidak bisa keluar atau masih melekat dan tertanam. Jika placenta previa, ini adalah tertanamnya plasenta atau mendekati ostium uteri eksterna. Kalau solusio placenta, ini plasenta lepas dari implantasinya. Kalau inversio, ini merupakan suatu keadaan di mana rahim perempuan yang baru melahirkan berputar arah sehingga menyebabkan bagian atas rahim bergerak ke bawah menuju leher rahim atau hingga keluar menuju area vagina atau bisa disebut juga dengan rahimnya itu terbalik. Jadi ini jawabannya atonia uteri A.